Makanya banyak yang kira gue seperti kata-kata sangat menghina gitu kan, 2 triliun, kayak soal itu kecil. Tapi memang itu kecil di dunia saham. Di umur dia at least ya, itu kecil sekali gitu. Kecil sekali. Banyak yang jauh lebih besar, tapi itu nggak pernah ke depan, nggak pernah mengakui dirinya sebagai siapanya Indonesia. Jadi kalau sekarang waktu itu sempat sentuh di 59, yang lain berdarah semua itu. Altisen yang ini yang bakal jadi paling kencang. Dan Altisen belum mulai. Nah dia bilangnya adalah ini dia tahan terus kan. Tapi nyatanya dia buangin barang di 380. Cepat. Terakhir lu datang ke sini, gue pertama-tama bilang, bro, gue banyak yang nggak setuju sama lu. Dan sekarang pun, gue juga sama, banyak yang tetap gue nggak setuju sama lu, bro. Okay. Tapi, gue selalu ngerasa kalau misalnya kita ngajakin podcast kan bukan nyari orang yang 100% setuju. Kalau misalnya nyari orang yang 100% setuju, ya gue interview gue sendiri aja. Kalau kayak gitu kan. Tentu nanti pasti kita bakal ke Bitcoin ya. Tapi gue pengen mulai dengan pertama ini. Soalnya ini salah satu pertanyaan yang waktu gue buka ke publik di IG Story, banyak yang ditanya. Oke. Kenapa LKH, bro? Kenapa lo nyenggol dia? Dia kan orang yang sangat well respected di komunitas saham. Oke, ini menarik. Well respected-nya di mana dulu? At least dari segi komunitas saham, mereka banyak orang yang look up to him lah. Kayak belajar tentang value investing, mungkin terinspirasi. Yang nggak punya duit kan? Kalau komunitas saham ada 2 nih. Yang beneran komunitas saham beneran atau yang apa value yang pencinta value bohong-bohongan nih. Karena ada 2 nih. Yang gembel dan yang kaya. Yang mana? Kalau yang kaya sih cuma dukung gua. Di-share terus gua di grup. Oh nih. Kalau ketemu emiten pun sama. Emang kenapa? Emang apa yang... Nggak, maksud gini ya, orang Indonesia tuh banyak yang... Makanya banyak yang kira gue seperti kata-kata sangat menghina gitu kan, 2 triliun, kayak soal itu kecil. Tapi memang itu kecil di dunia saham. Di umur dia at least ya, itu kecil sekali gitu. Kecil sekali. Banyak yang jauh lebih besar, tapi itu nggak pernah ke depan, nggak pernah mengakui dirinya sebagai siapanya Indonesia, seperti itu. Iya. Dan menurut gue juga, kemarin gue baru dikirim kan, ada juga tuh tata workshopnya. Workshop? Iya, ada workshopnya. Terus? Kan dia kan selalu bilang, oh nggak, orang yang seminar tuh nggak pantas didengerin kan. Oke. Bikin dia. Tapi mungkin bedanya dia kan bikin workshop, gue nggak tahu, gue nggak ngikutin workshop apa. Tapi apakah workshop itu gratisan gitu? Berbayar. Gua ada. Maksudnya berbayar, tapi yang mungkin gue nggak tahu apakah untuk sewa tempatnya, apa ya. Mungkin dianya sendiri nggak dibayar gitu maksudnya. Ya, we never know. Teman kan maksudnya jangan bikin lah kalau ngomong kayak begitu, ya kan? Oke. Jangan bikin lah. Oke. Nah, tapi emangnya salahnya di mana dengan value investing? Ini gue pengen gali. Maksudnya gue kan... Value sendiri nggak ada salahnya. Value is really nice. Cuman gue nggak sukanya orang yang cuman kira bahwa itu adalah segalanya gitu. Mereka yang dengan ilmu yang sangat sedikit kira value investing tuh... Gini, investing kan spektrumnya sangat wide dan sangat luas ya. Mereka cuman kira hanya satu ilmu yang bisa cater semuanya gitu. Itu yang gue kurang suka. Jadi... dan sebenarnya cara pengajarannya gitu. Emang apa yang salah dan apa yang menurut lu sebenarnya dilakukan dan harusnya seperti apa gitu value investing yang benar? Gini, value investing, gue kasih contoh, kalau lu value investing tapi yang lu benar-benar praktekin 100% terus lu ngajarin orang 100% itu gue oke. Cuman problem gue dengan yang disebut beliau tadi, ya, dia itu cara mainnya menurut gue, ya quote-unquote jorok gitu. Yang diajarin adalah, oh kita investasi, kita tidur, kita price to earning ratio, price to book value, terus kita beli saham yang Mercy harga baja, itu kan cara main dia. Tapi buktinya di beberapa saham, dia tidak seperti itu. Ya, gue kasih contoh lah. Ini mungkin lu bisa blur ya. Blur itu. Oke. Blur ya nanti ya. Nanti itu dia bilang kan ini tidur kan. Dan dia waktu itu terbang ke 380. Terus habis itu terbang lagi ke atas. Nah dia bilangnya adalah ini dia tahan terus kan. Tapi nyatanya dia buangin barang di 380. Blur juga sekuritasnya. Itu dia buangin terus, gue tahu barangnya. Jadi apa yang dia ngomongin di publik dan kelakuan dia itu berbeda gitu. Dan actually gue tahu siapa yang beliin barang dia waktu dia buang di 380 itu. Oke. Nah, tapi kan gini bro, maksudnya banyak lah orang-orang yang kaya ya, yang triliuner gitu. Gue yakin lu juga tahu banyak banget orang-orang yang super tajir, super kaya. Mereka emang ini gue nggak bilang Pak LKH ya, tapi mungkin orang lain gitu. Misalnya mereka tuh bisanya memberikan citra seperti sesuatu, tapi di belakang layar emang mereka berbeda ada kungfunya. Tapi itu
itu gue nggak suka dengan warga Indonesia karena mereka pikir bahwa apa yang ditontonkan di depan itu 100% kebenaran gitu loh. Nah, tapi kan apa yang gue lihat ya, mayoritas orang-orang yang super kaya itu punya kungfu-kungfu seperti itu juga. Semuanya. Mungkin lu pun juga punya gitu. Semuanya punya kungfu seperti itu. Yang lu sendiri pun mungkin nggak prefer untuk orang lain bongkar gitu kan. Sebenarnya gitu kan. Yeah. Nah, kalau misalnya lu sendiri nggak mau orang lain bongkar seperti itu, kayak menurut lu it's okay gitu, kayak do you think it's fine kalau? Oh, kalau gue orangnya apa adanya bro. Kalau misalnya gue ngerasa orang itu munafik, gue kan ngomong orang itu munafik gitu. Kalau gue nggak suka orang yang apa namanya ngomong A di depan tapi kelakuannya B, ngomong B kelakuannya C, itu menurut gue nggak fair aja dan kasihan orang yang dibodoh-bodohi gitu menurut gue. Kasihan orang yang dibodoh-bodohi. Jadi bukan masalah value investingnya lah. Bukan tapi gue nggak ada masalah. I'm a value investor myself gitu. Iya. Gue ada value investor. Oke, tapi buat ini deh bro, soalnya kan gue kebetulan kan juga ini kan yang dengerin teman kita Andri Hakim lah gitu. Emang cara value investingnya itu berbeda dengan apa yang dipahamin sama kebanyakan orang punya value investing gitu kan. Nah, cuman yang gue pengen tanya sama lu ya, supaya teman-teman dapat tips nih. Cara investasi di saham Indonesia yang benar tuh kayak gimana? Oke, yang pertama itu paling sederhana itu menurut gue value investing itu salah satu yang baik ya. Tapi kalau menurut gue gini, harus bisa lihat secara holistik. Jadi kita nggak bisa cuma lihat laporan keuangan terus kita bisa konklusin bahwa sahamnya bagus. Ini mungkin pelajaran juga buat teman-teman yang mau belajar cara analisa saham secara holistik ya. Satu yang pertama yang gue suka lihat di Indonesia itu paling penting. Gue udah cari semua ilmu, tapi yang paling penting itu manajemen sebenarnya. Cuman gue paham nggak semua orang punya aksesnya ke manajemen. Kayak gue, begitu gue berinvestasi di emiten, gue bisa ketemu dulu dengan emitennya. Gue pelajari bisnisnya, gue tahu detail dari mulut ownernya sendiri. Cuman nggak semua orang bisa ketemu bos dari emiten seperti itu, karena gue punya akses dan gue punya capitalnya. Nah, gimana caranya untuk teman-teman yang tidak punya akses seperti itu? Jawabannya bisa, bro. Jadi, saham itu kan kalau misalnya setiap kali RUPS, itu biasanya ada macam-macam. Itu bisa kadang ada rekamannya, kadang ada transkripnya. Nah, itu kalian bisa cari sebenarnya. Jadi, how to lihat manajemen bagus tanpa ketemu. Soalnya gini, banyak bilang, oh lu begitu karena lu punya akses. Tapi sebelumnya kan gue nggak punya akses seperti ini. Gue jadi kaya dulu dari situ, baru gue bisa punya akses kan. Benar. Nah, kalian tuh kurang pintar, jadi caranya sederhana. Misalnya lu lihat transkrip tahun 2019, gitu. Terus lu lihat apa yang terjadi di bisnisnya secara real. Nah, di situ kayak kaca tuh, lu bisa ngelihat nanti. Apakah yang diomongin di transkrip itu dijadiin kenyataan? Nah, that's how you value management. Ini nggak ada yang ngajar di Indonesia. Benar. Karena nggak ada yang paham. Karena nggak ada yang paham. Ya, ini gue ulang sekali lagi, soalnya nih mungkin tadi teman-teman banyak yang nangkap. Jadi maksudnya Bro Tim nih, kita sebenarnya punya kayak, kita bisa lihat ke masa lalu. Kayak sejarah. Kita bisa sejarah. Benar. Dan apakah yang ngomongin sama manajemen di RUPS di masa sejarah itu benar menjadi realita gitu kan? Di laporan keuangannya, di bisnisnya. Lu bisa lihat dari sana gitu. Sehingga kalau misalnya kita baca RUPS sekarang, kita bisa memvalue seberapa akuratnya ini bakal terjadi. Lu ngomong doang apa beneran sih gitu? Oke. Intinya gitu. Masuk akal. That's how you value management. Oke, jadi kalau misalnya buat teman-teman retail, kalau misalnya mereka memilih untuk beli saham ya, yang lu sarankan adalah manajemen itu yang lebih penting di atas dari value investing lah, itu dulu gitu ya? Iya, manajemen. Karena it's all about the owner kan. Gini, lu punya emiten. Biasa emiten tuh selalu gandeng bisa sama bandar, ya kan? Bandarnya ada beberapa di Indonesia, 3-4 yang beneran besar ya, bukan yang lu sebut tadi. Iya. Yang beneran besar. Nah, itu mereka kan bermain di sana kan. Ada keuntungan buat masing-masing pihak. Nah, kalau owner yang nggak ada kepentingan untuk naikin sahamnya, gue kasih tau di sini sahamnya nggak bakal naik. Lu sampai mati pun lu cari pair yang kecil, lu jadi bego gitu. Ya, manajemen kalau dia ada kepentingan untuk naikin barang ya baru dia akan naik, that's it. Sesimpel itu. Indonesia ya. Gue nggak ngomong US ya, Indonesia. Benar. Iya. Nah, terus kalau misalnya dengan Pak LKH sendiri ya, yang lu nggak setuju itu apanya? Bahwa dia against kriptonya atau apa? Menjelekkan sebenarnya makanya banyak yang orang sama juga nggak suka sama dia yang besar ya, karena itu tadi satu dia bilang kripto kan juga jelek dan segala macam padahal lu nggak ngerti. Dua, orang yang jualan seminar dihina kan. Maksud gue gini, gue nggak pernah misalnya lu buat seminar nih ya, lu sempat bikin juga kan misalnya workshop pelatihan, tapi kalau itu emang bring impact ke orang-orang yang bayar ke lu, apa salahnya di situ gitu. Tapi dia menyangkut seolah-olah semua orang yang jualan seperti itu tuh nggak ada kredibilitasnya. Itu gue sangat tidak setuju. Karena gue pun misalnya kalau gue ikut kelas lu pasti punya, misalnya lu bikin kelas real estate gitu, lu jauh lebih ngerti tentang properti dibanding gue akan bayar kelas lu gitu untuk dapetin informasi, dan menurut gue nggak ada salahnya di sana gitu. Iya. Ya kalau misalnya di sana gue sepakat maksudnya
as long as kita mendapatkan value yang lebih tinggi daripada apa yang kita bayar, ya why not sebenarnya. Betul, betul. Jadi bukan tapi dari kriptonya juga ya, bahwa dia juga ngasih dengan kripto. Iya, karena menurut gua kalau nggak ngerti tentang sebuah aset ya, at least nggak usah dikomentarin asetnya. Ya. Tapi kan banyak orang juga kayak gitu bro, misalnya kayak bukan cuma Pak LK doang, tapi Warren Buffett juga nggak setuju. Abis itu mungkin kayak yang lu dulu sempat podcast, Pak Sandi juga nggak setuju sama kripto. Abis Gini, itu nggak balik kan bang, ada di luar ada kungfunya. Buffett kita nggak pernah really know apakah dia punya exposure atau enggak. Karena dari exposure dia di Bank of America dan di New Bank of America tuh pegang MicroStrategy juga besar sekali kan. Jadi dia tuh punya exposure gitu. Dia punya indirect exposure yang sangat-sangat besar sebenarnya. Oke, interesting. Nggak tahu kan kungfunya kan. Interesting. Oke, terus ini nih bro, yang lagi heboh juga sekte Ultinolan. Apa tuh bro sekte Ultinolan? Itu jadi kemarin gue bikin acara kan. Jadi gue bikin acara dan gue konsepin acara itu emang 8.000 orang. Emang tujuannya bikin acara itu dengan satu tujuan, buat viral. Itu udah gue konsepin semua, dari cara masuk mobilnya, dari gate berapa, itu semua udah di planning secara sangat-sangat detail lah. Tapi itu acaranya memang gue bikin untuk spread awareness tentang kripto. Memang itu didesain untuk bikin kontroversial. Jadi style tuh gue pakai style kalau nonton film Dune. Nah, tapi kan gue pikir kalau gue pakai yang bener-bener profesional, nggak akan jadi lucu. Gue pikir gue pakai kostum yang bener-bener yang kayak buat anak teater, lu tau gak sih? Tahu. Jadi itu yang gue bawa, gitu. Dengan sepatu kuning yang kuningnya sama kayak mobil gue. Jadi itu emang udah gue pikirin dari awal. Orang bakal videoin, bakal viral ini, gitu. Menarik. Terus gimana lo perasaannya? Udah mempunyai berapa sekte lo? Udah ada berapa orang? Sebenarnya kalau orang bilang seperti sekte, ya enggak lah. Gue nggak ada yang gue bikin sekte. Tapi kenapa orang kan misalnya ngikutin gue sampai orang banyak bilang fanatik kan? Karena ya gue beri uang ke hidupnya, sederhana. Orang yang beneran ngikutin borong Bitcoin gue sekarang cuannya udah besar sekali bro. Dan itu maksudnya itu bukan cuma orang-orang ini ya, bukan cuma orang-orang. Itu juga dikatakan kan karena orang Indonesia suka seperti itu kan, kata-katanya fisik kan. Karena acaranya emang gratis gitu. Oh, acaranya gratis, oke. Acaranya gratis. Orang bilang, oh member dia, saya banyak dikatain fisik lah segala macam. Karena itu acara gratis. Gua nggak tahu actually di situ yang datang tuh siapa. Bisa aja tuh memang tukang parkir yang datang dan itu acara gratis soalnya gitu. Tapi kalau misalnya datang ke acara yang memang di komunitas gua, waktu gua buat di Bali itu semuanya naik Alphard. Iyalah, misalnya barrier to entry untuk belinya aja kan mahal gitu loh. Dan orang-orang dalam juga banyak sekali orang-orang maksudnya ya bukan orang sembarangan lah gitu yang belajar di dalam. Jadi yang gue bikin ke orang adalah gue bring value dalam format tadi. Gue bisa, kalau misalnya relationship ya jangan nanya gue selalu bilang. Kalau yang lain, kehidupan, anak gue juga belum punya gitu, gak bisa nanya gue. Tapi kalau uang ya gue tahu sedikit lah on how to make money gitu. Iya. Oke. Nah terus banyak juga yang nanyain lu mengenai game theory nih bro. Oke. Boleh spill nggak bro? Kayak kungfu game theory lu apa untuk membesarkan Aceh? Oke. Simple ya. Game teori gue adalah gue aplikasikan bagaimana caranya gue bisa mendapatkan hasil yang paling optimal dengan effort yang paling low. Jadi itu waktu itu gue petain bro. Gue petain mana yang lowest effort, highest effort, semua gue petain. Tapi gue ketemu satu kuncinya. Kuncinya adalah, ya ini gue share sini. Kuncinya itu adalah konten yang lu tidak bikin. Jadi dari semuanya gue hitung, yang paling efisien di dunia, satu dunia ini adalah konten lu tidak bikin. Bahkan lu tidak ada effort untuk bikin buzzer, lu tidak ada effort untuk ngapa-ngapain. Konten yang lu tidak bikin itu bukan hanya sekedar konten yang lu buat dan dipotong sama orang lain. Itu masih ada effort di konten yang lu buatnya. Interesting. Oke. Ini orang nggak akan ada yang nyampe rata-rata di sini. Tapi intinya konten yang lu buat, tapi itu dia bukan sekedar dipotong kalau bisa ke TikTok itu. Bukan yang long form kayak gini terus dipotong. Ntar kan akan dipotong. Itu bukan yang lowest format. It's low format tapi bukan the lowest. The lowest itu adalah misalnya ada influencer lain ngomongin tentang dengan effort dia sendiri, dengan production dengan dia sendiri, dengan konten dia sendiri. Itu yang gue mau target. Oke, nah itu caranya ya dengan lu membuat sesuatu yang berbeda lah. Sesuatu yang berbeda. Karena orang Indonesia gitu. Begitu lu... Contoh gini. Game teori adalah gini. Kalau lu punya gajah di sirkus lu, gajah ya udah biasa aja. Tapi kalau lu punya gajah naik sepeda itu berbeda. Benar. Ya kan? Kalau gue cuma bikin acara kripto, gue mau besar, itu gajah. Iya, itu wow, tenis indoor besar, 8.000 orang. Rekor dunia. Tapi kalau gue bikin gajah naik sepeda, ada show-nya di depannya, terus gue pakai kostum yang gue emang udah desain untuk viral. Itu jadi gajah naik sepeda, bro. Orang ketika ngeliat itu, di-shift mentalnya. Jadi konten itu pertama kali keluar, itu lo harus tahu, lo harus paham bahwa apa yang dilihat pertama kali kan. Karena itu yang akan stick di orang. Jadi ketika
orang itu terbiasa dengan dia punya konten, mungkin artis narkoba, apaan anjing nih, gajah naik sepeda. Dia akan tertarik dengan itu. Iya, benar-benar. Nah, apakah ini maksudnya termasuk yang nama yang tadi kita sebut juga itu termasuk dalam strategi lo? Itu kan jadi viral di mana-mana. Oh tidak, itu nggak strategi gue. Itu gue ngomong on the spot aja itu. Nah, tapi kalau misalnya itu ya berarti kan otomatis ini kan strategi supaya membuat sebuah attention gitu kan. Ya, attention daripada lihat di lu semua gitu ya, kan. Karena gue udah keluarin miliaran buat acara itu, jadi harus attention-nya besar. Benar. Ini kan sama aja kayak ya kayak kalau misalnya di restoran ya kita pecahin piring semua orang jadi liatin kita. Betul. Kita ngomong cocktail apa. effect. Cocktail ting-ting effect. ya kan. Iya, cocktail effect. Oke. Nah, tapi ya bro ya, apa ya, walaupun gue dari kemarin udah lihat kan, wah gila sistem Moti pintar banget sih. Marketingnya bener-bener pintar ya, luar biasa. Tapi apa ya, gue pun nggak mungkin bisa melakukan itu bro. Soalnya kayaknya itu tuh bukan sesuatu yang, apa ya, bisa dipelajari, itu kayaknya harus ada karakternya deh. Gitu. Itu emang, itu satu insting, dua ya, pelajaran gue di media udah lama banget kan. Gue dulu orang agency kan. Gue nggak tiba-tiba jadi begini, marketing itu progress lah gitu. Kalau lu misalnya, lu mau game teori podcast Lewan. Kalau di game teori itu ada namanya Nash Equilibrium, di mana itu kita lihat stable state dari kondisi yang lu udah buat. Nah, kalau lu pasti lebih efisien untuk keep itu nggak berubah. Ngerti nggak? Lu tinggal podcast, tapi mungkin quantity-nya atau mungkin lu betterment-nya secara game teori kan better kamera, better quality, better pertanyaan, better. Tapi dalam lingkup podcast-nya. Jadi nggak efisien untuk lu untuk keluar dari stable state itu. Interesting. Oke, bro. Nah, terus lu kan juga dengan lu punya apa ya, dengan lu punya game theory dan juga dengan pencapaian lu sekarang lah, gue sempat dengar juga lu berambisi supaya jadi salah satu naga nih. Oke. Ya kan? Dulu pas kecil itu ambisinya. Dulu pas kecil? Oh, pas bukan kecil. Recently? Kalau recently sekarang ambisi lu apa? Ya masih sama sih ambisinya. Cuma kan kalau itu kan menurut gua sooner or later ya, karena nggak perlu digantiin kan sebenarnya kan. Tinggal tunggu generasinya selesai kan. Gue tinggal lihat kan di generasi gua, di umur gua siapa samping gua? Nggak ada, literally nol kan. Dari gua bahkan 5 tahun ke atas, 5 tahun ke bawah itu nol. Iya. Nggak ada kompetisinya. Iya, lu tarik inilah potensial dengan return yang lu udah bikin for the past 5 years, lu tarik ke depan. Nggak, maksudnya di compounding aja lah. Misalnya paling bego kan gua bakal bisa invest anyway kan. Gua compound di 15% rate aja udah nggak mungkin bisa ada yang kejar. Gitu. Interesting. Tapi ambisi lu untuk seperti itu lahir dari mana sih? Itu pertanyaan menarik sih. Jadi ini yang gua kemarin sempat bingung dengan diri gua sendiri dan gua banyak ngobrol sama orang-orang juga gitu. Gua sampai kesimpulan bahwa memang diciptain berbeda, bro. Gue emang dari lahirnya mungkin begini. Jadi kalau ditanya karena kondisi, nggak juga. Karena susah, ada yang lebih susah dari gue. Karena emang gue dari kecil emang pengen aja gitu jawabannya. Emang nggak tahu, orang bilang garis tangan kali ya. Garis tangan mungkin kali. Menarik. Jadi kapan lu merasakan bahwa lu tuh orang yang ambisius? Oh, dari kecil. Dari kecil? Gue kompetitif, bro. Gue nggak pernah mau kalah di semua hal. Pokoknya gue masuk suatu hal, gue harus jadi yang terbaik. Tapi waktu kecil kan mungkin belum ngerti duit gitu kan. Ya. Lalu kompetitifnya dari segi apa kalau kayak gitu? Semua gue dari misalnya olahraga, dari gue misalnya main game, dari gue main piano, kompetitif gue. Gue coba sesuatu, gue harus jadi yang paling baik dan paling cepat di waktu yang paling efisien. Dari kecil semuanya, semua hal itu. Jadi cobain harus jadi yang terbaik, ini jadi terbaik, ini jadi terbaik. Tapi akhirnya ketemu game paling seru di duit, karena itu kan gue bisa lihat kan manusia suka angka kan. Ya walaupun gue tahu itu semua mengidap angka juga, cuman kayak high score gitu ya. Seru aja gitu kayak high score. Kayak high score. Dan high score-nya lu bisa pakai untuk belanjain hal-hal yang seneng gitu. Benar. Oke, bro. Nah, terus kan di dunia ini kayaknya Bitcoin maksimalis nomor satunya itu adalah Michael Saylor. Ya. Secara internasional kayaknya kalau misalnya orang-orang teman-teman yang nontonnya itu media asing, itu harusnya belajar Bitcoin atau terpengaruhi dari beliau lah. Ya. Kalau misalnya di Indonesia kayaknya dari Timothy lah. Nggak lah, Kalau di Indonesia Timothy. Sampai gue lihat dulu ya terakhir gue ketemu sama Dr. Richard Lee, dia tuh bilang, enggak, gue nggak percaya sama gitu-gituan. Terakhir gue lihat sama lu. Udah beli dia? Bukannya belinya. Tapi, aduh tahu gitu, gue kemarin ngikutin Timothy kan. Nah, tapi kalau misalnya, kan Michael Saylor kan ada ngobrol tentang banyak hal lah. Ada filosofi dia. Tentang dia tuh, pandangan dia tentang printing money, tentang inflasi yang sebenarnya itu bukan 2%, lalu basket of goods itu banyak dimanipulasi gitu. Ya, betul. Menurut lu ya bro ya, ada nggak sih yang lu nggak setuju sama Michael Saylor? Nggak ada sih, semua gue setuju itu. Itu karena inflasi juga benar banget, karena basket of goods itu cara penghitungan sekarang pasti salah. Gue cuma tanya sederhana, gimana cara lu bisa pakai matematika skalar? Dia sebutkan di situ juga. Gimana cara lu bisa pakai matematika skalar untuk
rata-ratain basket of goods di tempat yang berbeda, di kondisi yang berbeda, di warga yang berbeda, di waktu yang berbeda? Jawabannya you just cannot. Jadi it's all ya gue bilang jujur scam sih itu basket CPI itu scam lah. Iya. Tapi alternatif lainnya apa kalau misal kita nggak pakai CPI? Mungkin itu emang kan kalau misal kita pakai teori ekonomi, termasuk salah satunya yang gampang. Alternatifnya simpel sederhana. M2 money supply. Rate percetakan uang ya. Oke. Nah, terus kalau misal kita digress ke sana dikit ya, lu kan sempat ngobrolin tentang Keynesian versus Austrian. Gitu kan? Austrian ya. Nah, emang apa yang salah yang lu lihat dari Keynesian? Cara mereka melihat value, karena gini. Sederhana gini, ada air sama ada berlian, oke? Value ke manusia besaran mana menurut lo? Air apa berlian? Iya, kalau tergantung kebutuhan gitu kan. Kalau misalnya nggak secara general, untuk manusia secara holistik, untuk manusia survive sebagai spesies. Air kan. Terus kenapa harganya jauh sekali? Iya. Karena semua value itu subjek. Itu yang makanya orang kalau pakai kacamata Keynesian nggak bisa ngerti Bitcoin. Karena semua value di dunia ini tuh subjektif. Itu at least itu yang gue percayai. Iya. Regardless of lu mau pelajarin dari sebenarnya paling sederhana kan mekanisme pasar, supply demand. Regardless of all that, semua value itu subjektif sebenarnya. Iya. Nah, cuman kan di setiap school of thought ekonomi ya bro ya, mau classical, mau Austrian, mau Keynesian, ada sebuah garis yang semua orang sepakat, tapi ada juga yang mereka nggak sepakat gitu kan. Tapi kita juga tahu bahwa di setiap school of thought itu emang pasti punya kelemahannya sendiri juga anyway gitu. Setuju, tapi Keynesian tuh lebih ngarahin kalian ke sentralisasi karena itu digodok. Keynesian harus diajarin di sekolah itu sejak dari Rockefeller Foundation. Kalau lu pelajari 1920 dan itu tepat 20 tahun sebelumnya Feds itu di-establish, the Feds. Jadi itu dari jangkar awal keluarnya itu udah salah menurut gua. Oke. Dibuat sama orang. Jadi menurut lu bukannya gara-gara the Fed udah ngerilis, makanya mereka perlu ajar untuk mengedukasi gitu ya? Bukan, itu mereka yang suruh untuk pasti. Nah, tapi apa ya, kan kalau misalnya Keynesian itu kan salah satu government intervention itu salah satu yang besar di mereka punya school of thought gitu kan. Kan kalau misalnya lagi ada kenaikan, kita berharap jangan terlalu overheated, dan kalau misalnya lagi ada recession, jangan sampai terlalu parah recession-nya gitu kan. Dan mereka kan ngontrol money supply, ngontrol interest dari sana. Benar. Gitu. Dan itu dibilang sebagai hal yang bagus, government intervention. Benar. Nah, tapi gue coba kasih kalian sederhana. Tapi gue nggak tahu ya, ini bahasnya gray zone ini. Tapi gue akan bahas ini lah, betul. Oke, BI rate misalnya 625. Pengamat awam, oh bagus ya kan, biar rupiahnya kan nosedive dulu sedikit ketika dia rate hike. Dan orang sampai bilang, oh ini bagus nih, nggak kayak Bank of Japan, dia dibiarin yennya tumbruk ke bawah gitu. Cuma itu akan beri dampak negatif ke depannya. Contohnya seperti ini paling sederhana, orang mau nyicil rumah, orang mau nyicil mobil. Karena itu yang dipakai sama middle class. Jadi lu paham nggak sih? Lu diamanin secara currency-nya, tapi lu diserang di tempat yang lain. Itu yang nanti kalau orang cuma belajar dari kacamata Keynesian, mereka nggak paham bro. Dampak ke depannya seperti apa. Iya. Sentralisasi contoh, kayak inflation is good. Dari mana lu dirampok 2% itu baik. Tapi ya kalau anggaplah itu bener lah, 2% itu baik. Tapi kalau 10% bos kayak sekarang, orang mulai sadar bro. Orang kalau cuma inflasi 2%, 3%, 5%, bahkan dibilang 5%. Orang nggak apa-apa. Tapi ketika dia datang ke pasar tuh sudah mahal beneran barangnya. Mereka wake up sekarang. Iya. Dan sekarang ini udah wake up bro. Orang udah wake up. Iya. Udah bangun mereka. Benar. Iya, gue setuju lah kalau misalnya inflasi sampai 10% itu pasti kerasa banget lah. Di Amerika pun juga tinggi, apalagi di Indonesia lebih tinggi lagi gitu. Betul. Kan. Udah inflasi plus kita punya foreign exchange melemah gitu kan, jadi double gitu. Double, tapi itu orang nggak bisa paham itu sampai sekarang. Gue juga nggak ngerti kenapa susah. Kayak karena mungkin SDM-nya kali ya negara ini. Iya, yang gue belum paham itu ini bro, kayak apa alternatifnya gitu. Soalnya gue ngerti kalau misalnya Keynesian itu ada kelemahan. Kalau misalnya kita naikin suku bunga, kita punya currency, ya kita berharap lebih stabil lah. Kita berharap nggak terlalu turun, soalnya orang-orang lain pengen nabung di sini. Dan juga, tapi ada dampaknya. Dampak negatifnya adalah purchasing power orang berkurang kalau misalnya orang mau ambil KPR, kredit buat mobil. Tapi alternatifnya apa gitu? Alternatifnya adalah hard money. Jadi kalian harus bisa pelajarin sejarah untuk bisa build the future. Itu pemahaman gue. Gue sangat gila dengan sejarah dan gue pelajari semua sejarah
berdekade-dekade lalu, ribuan, ratusan tahun lalu. Kita harus coba tarik balik ke zaman Renaissance. Zaman dulu itu sama. Dulu tuh ada fiatnya juga, bro. Dan itu hyperinflasi juga akhirnya. Jadi ini it's happen berkali-kali di kehidupan kita. Di Renaissance akhirnya mereka lari kemana? Kenapa harga seni itu mahal sekarang? Karena zaman dulu itu adalah store of value-nya mereka, bro. Bukan properti, karena mereka tahu itu bisa di-seize sama pemerintah. Karena ujung-ujung dari semuanya, gue selalu bilang adalah kekerasan. It's always violence. Kalau lu ditodong pistol, juga lu selain rumah lu gitu. Tapi intinya adalah, mereka bikin itu jadi store of value. Hard money-nya itu adalah artnya Picasso. Artnya Monet. Itu adalah hard money-nya mereka. Zaman sekarang juga sama. Kita butuh apa? Kita butuh hard money. Dan hard money yang gue ketemu di zaman sekarang itu adalah Bitcoin. Bitcoin is the hardest money yang ada. Karena itu di-back by energi. Dan itu hard money yang mungkin ya memang evolusinya manusia untuk menemukan hard money selanjutnya. Oke. Nah, kalau misalnya Michael Saylor kan bilang, kayaknya dia yang mungkin salah satu yang paling bullish yang gue lihat, berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kayak kalau misalnya, gue nggak tahu dia punya timeline sih, dia ngomong kayak gitu, gue kemarin kurang inget. Tapi menurut lu ya, pribadi, itu bisa sampai berapa dan di tahun berapa gitu? Oke, ini gue bahas dari Michael Saylor dulu ya. Jadi kenapa mungkin teman-teman bingung, kenapa ini ada yang bilang kan ini orang gila. Jawabannya bukan, ini orang sangat-sangat pintar. Michael Saylor itu orang-orang sangat-sangat pintar. Dia bikin MicroStrategy, ya kalau kalian pernah makan KFC itu semuanya business intelligence-nya pakai MSTR di belakangnya. Dia juga prediksi mobile wave di mana HP itu akan jadi seperti sekarang. Dia udah prediksi dari tahun 2009 mobile wave. Itu bukunya ditulis dari 2012. Nah, Michael Saylor tuh waktu itu ada di kondisi yang kejepit sebenarnya kenapa dia lakukan ini. Jadi MicroStrategy itu punya $500 juta di balance sheet-nya. Nah, kalau misalnya korporat pelajaran finance korporat 101, apa yang lo lakukan dengan $5 juta itu? Lo kasih bisa ke shareholders dari buyback atau dividen, lo bisa akuisisi, ya kan? Itu ada standar corporate playbook. Tapi apa yang lo lakukan? Atau lo mau ekspansi, lo capex lagi gitu. Untuk misalnya banyakin orang ya, lo training orang ya segala macam. Tapi lo mesti beat rate dari inflasinya. Jadi cost of capital di luar tuh adalah S&P 500, 7,5%. Dia nggak yakin bahwa dia bisa beat itu. Dan ketika COVID, dia akan ngerasa mampus ini. Dia bisa dipretelin sama Google, sama Microsoft, sama yang lain-lainnya. Karyawannya diambilin terus keluar. Jadi dia di posisi yang dimana, ya udah apa gue stop ini semua, $5 juta gue balikin semua ke shareholders, atau gue lakukan sesuatu yang berbeda. Nah, di situ dia found Bitcoin. Akhirnya dia melakukan yang namanya Dutch auction. Jadi dia harus bayar shareholders yang tidak mau dengan ide dia. Jadi $250 juta dipakai untuk beli Bitcoin, 250 dipakai untuk buyback shareholders. Ini banyak yang nggak ngerti. Structuring capital market. Jadi itu yang dia manfaatin. Gimana caranya $500 juta itu nggak hilang gitu. Dan dia found the hardest money yang kayak sama seperti gua gitu. Jadi kalau tanya bisa ke berapa? Gue udah bilang 20 miliar dalam 10 tahun is very, very, very possible. Karena ini masih kecil sekali, ini masih baby asset gitu. 2-3 triliun is nothing ya. Global hutang itu $300 billion. Real estate itu around $300 billion juga. Global equity market itu 105 triliun. Triliun. Yeah. Salah gua. 300 triliun market, tadi global debt. Real estate juga 300 triliun. Equity juga 105 triliun. Jadi it's a very, very, very big market. Katalisnya apa, bro? Dalam jangka panjang ya, supaya bisa mencapai ke situ. Apakah kita harus nunggu sampai pemerintahan itu udah mulai beli Bitcoin sebagai store of value juga atau kayak gimana? Itu masih sangat lama. It's a very long way. Tapi itu yang bikin kita very early sekarang. Karena gini, orang banyak yang nggak paham tentang harga ya. Karena mereka pikir, oh karena market cap-nya 1 triliun, butuh 1 triliun lagi untuk naik ke 2. Nggak seperti itu. Karena 70% supply-nya itu udah fixed, 4 juta koin itu udah hilang. Dengan adanya halving, ekonominya kan tuh lebih seperti yang halving terakhir ini, seperti kita ambil 850 Bitcoin keluar dari sirkulasi setiap hari. Jadi kalau kalian tanya butuh duit berapa, sangat sedikit untuk naikin itu. Dan the amount of money yang butuh hard money, gini, mungkin yang first world country seperti misalnya Amerika, China, itu lebih the last untuk adopt ini. Tapi yang pertama itu justru yang kayak Turki, yang mereka see first hand, kayak Argentina kan akhirnya kan. Iya. Turki will come to Bitcoin. Ini gue ngomong sini, Turki will come to Bitcoin. Brazil will also come to Bitcoin. Egypt will also come to Bitcoin. Lu bisa ngomong kayak itu kalau lu tinggal di first world country, kayak di Amerika, USD-nya kuat, semua atau Swiss franc itu kuat. Tapi lu kalau tinggal di Venezuela, Bolivar, mampus lu. Ya, itu apakah berarti yang bakal mengadopsi itu adalah emerging market first?
emerging plus bukan emerging doang, tapi emerging dan yang leadership-nya itu mungkin kurang baik gitu, yang akhirnya ekonominya itu nggak stabil. Betul gitu sekali, contoh seperti sekarang. Kalau Indonesia gue mungkin masih berani gitu untuk beli gedung. Tapi kalau gue dikasih $1 billion di Afrika, lu mau taruh di mana, Bang? Bank? Gue wouldn't bet my money di bank di sana. Bener. Gue beli rumah yang mewah, yang ada gue dirampok sama AK-47. Where do you put your money? $1 billion di Afrika? You cannot. Just can't. Nah, lu punya ketertarikan buat belajar sejarah itu dari mana sih? Apakah emang dari itu kecil. udah passion dulu dari dulu? Dari kecil. Iya. Jadi gue suka study para conqueror kayak Alexander dari kecil. Gue suka pelajarin Napoleon. Jadi pertama dari conquerornya dulu, terus gue lama-lama tertarik dengan sejarah. Karena dengan sejarah tuh gue percaya sejarah selalu mengulang, bro. Jadi kayak zaman dulu, dari zaman Belanda, ya kan, Dutch Guilder. Nah, ini udah mirip nih sekarang USD kondisinya nih. Begitu dia udah massive taxing. Jadi ini kan per hari ini kita syuting ini, US mau ada wacana untuk 25% dari unrealized gain. Itu terlalu gila, bro. Itu akan bikin orang flock keluar. Mungkin ke China atau ke yang lain. Karena 25% dari unrealized gain itu terlalu nggak masuk akal untuk capital gain-nya. Itu compounding soalnya. Gue jelasin susah mesti cocok, tapi intinya itu compounding dia. Jadi itu bigger than yang orang expect. Itu it's very, 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 very big. Interesting. Ya, ini yang gue appreciate sama Bruti, ya, kayak duitnya banyak, tapi lu punya hunger buat belajar tuh sangat tinggi loh. Dan lu masih maintain. Lu tuh kayak, gue lihat lu ketemuan sama kiri kanan, ketemuan sama orang yang berbeda, supaya dapat perspektif berbeda. Itu perspektif berbeda, ya. Iya, itu I really appreciate it. Terus, oke, kita ngomongin Bitcoin, bro, sekarang, bro. Udah, sekarang 64.000 sekian lah. Yeah. Kemarin sempat di 73.000. Menurut lu ya, bro, ya, lu rekomen orang-orang tuh buat alokasikan berapa persen portonya mereka di Bitcoin? Tergantung profile risk ya. Tapi buat kalian, karena gini, butuh sekitar 200 jam menurut gue untuk orang really understand what Bitcoin is. Kalau lu belum 200 jam di Bitcoin, you don't understand Bitcoin. Nah, pelan-pelan. Jadi misalnya kalian mulai alokasi di 1% dulu. Terus kalian pelajarin. Jadi dari 1% itu gradual akan naik. Mungkin ke 5%, ke 10%. Kalian rasain dulu seperti apa, cara menyimpannya seperti apa. Pahami dulu asetnya. Karena gradual, kalau misalnya lu emang benar-benar paham seperti gua, ujungnya akan semuanya. Karena gini, you cannot find an alternative store of value di sini. Jujur ya menurut gua ya. Karena gua tahu orang-orang kaya juga belinya itu bonds dari USD pasti. Rata-rata. Jadi mereka belinya USD bonds. Nah, gimana caranya lu simpan value di sini? Kalau uang lu sedikit, sure lu bisa main saham. Tapi kalau besar, apakah saham itu viable? Nggak juga jawabannya. Kalau uang lu besar ya, lu misalnya punya uang ratusan miliar. Ini gue jujur aja, di Indonesia lu cuma bisa beli saham apa sih? BCA. Ya. Kalau nggak liquid gitu, lu mesti telepon emiten, ya, ribet lah. Pokoknya, ya kalian belum nyampe situ, cuman ribet lah. Ya gitu. Lu mau taruh di mana gitu? Rumah di Menteng kah? Lu mau beliin di 3 itu di Pondok Indah? Lu akan sampai di titik yang lu bingung gitu. Karena kalau cuma mau adu-adu tanah ya, sekarang properti itu udah lumayan stagnan nih. Malah turun sekarang. Kalau yang luxury ya. Kalau yang nggak luxury, lu don't even think about it. Itu will go down the drain gitu. Masih kalah bro sama bonds USD. Kalau kita lihat secara value to value ya. Real estate yang kayak tanah. Kalau komersial mungkin sedikit berbeda ya. Komersial bisa oke. Cuman kan komersial is another business bro. It's another job kan. Komersial bisa. Lu bangun villa juga bisa, lu bikin tanah jadi beach club itu bisa. Tapi ya, besides that, gue nggak see where can I put my money, bro. Intinya itu aja. Oke. Gue nggak tahu store of value gue di mana lagi. Ya mungkin nanti ya, seni Picasso juga bisa. Ya akhirnya kan bisa ke mobil langka juga kayak seperti itu. Iya. Tapi besides that, orang yang duitnya sedikit itu malah justru nggak punya opsi. Gitu. Mereka nggak punya opsi untuk dapat store of value-nya. Kecuali di Bitcoin atau ya mungkin saham gitu. Iya, nah berarti kalau misalnya lu bagi ya, kayak siapa sih yang harusnya itu taruh di alokasi kecil sampai gede? Tadi kan lu udah ngomong kan, kalau misalnya lu belum ngerti, ya lu taruh sedikit dulu gitu. Ya. Nah kalau misalnya kita ngomongin dari segi gaji, range gaji gitu range ya. Gaji, boleh. Misalnya kayak kita bagilah, kayak di bawah 5 juta, habis itu 5 sampai 20, sama 20 ke atas gitu. Nah kira-kira berbeda nggak sih alokasi persentasenya? Berbeda, karena kalau yang 5 juta otomatis pasti kebutuhannya mungkin sekitar 3,5 juta sampai 4 juta ya. Jadi alokasinya mungkin di 5% kali ya.
5% sampai 10%. Karena dia anyway nggak bisa nabung juga. Itu lu fokus aja naikin gaji lu dulu deh, jangan investasi lah itu. Oke, itu 5% dari penghasilan maksudnya ya? Iya. Oke. Bahkan lu jangan beli Bitcoin lah. Kalau gaji lu 5 juta, lu taruh 5.000 lu beli course di Udemy, mana lu upgrade skill lu lah gitu. 5 juta, terus 5 juta sampai 20 juta. Sama, gue juga tetap sama sih. I wouldn't even invest in that stage. Lu nggak worthy untuk invest, ya. Lu nggak kepikiran invest? Enggak lah, karena buat apa gitu. 5 juta, orang kan bilang, oh compounding. Enggak seperti itu. Enggak sekecil itu angkanya. Jadi, useless bro. Useless. Itu di taraf yang beneran useless menurut gua. Kalau lu nggak bisa generate income at least 100 juta sebulan, don't even bother investing menurut gua. 100 juta sebulan nggak even bother investing? Buat apa? Iya. Karena gini, uang 10 juta nih, lu mau invest 10 juta, ya kan? Lu jago lah, kali 10, 100 juta gitu. Mau buat apa gitu? Tapi kan lu ngomongnya jangan pakai kacamata lu ngomongnya jangan pakai kacamata Sena. Bukan. Tapi kacamata Kalia, bro. Maksud gue gini, 100 juta, itu sensible yang gue actually ngomong. Lu upgrade skill lu sampai lu bisa 100 juta sebulan, menurut gue. Don't bother lu jadi hedge fund gitu loh. You're not Bill Ackman gitu. Iya. Jadi don't bother being a hedge fund sampai uang lu itu 100 juta lah itu. Iya. Nah, oke. Upgrade skill terus, upgrade skill setuju, tapi kalau misalnya nggak invest sampai 100 juta, oke, we can agree to disagree. Tahun depan, Bitcoin bakal jadi berapa menurut lu? Nggak, itu menarik bro. Tadi gue mau bahas sedikit. Oke, silakan. Gue mau bahas sedikit. Gue mau nanya ke lu. Lu disagree bahwa jangan investasi, tapi kenapa gitu? Karena gini, lu punya uang 20 juta, let's say lu punya uang 5 juta untuk invest, lu mendingan invest di mana? Iya, nih, lu bakal taruh itu di aset finansial, atau lu taruh itu di aset yang bisa kembangin otak lu? Oh enggak, kalau misalnya gue setuju, prioritas pertama itu adalah untuk ngembangin otak, itu gue setuju, naikin skill, itu setuju gitu. Tapi bahwa mereka jangan consider investasi sampai di atas 100 juta. Bukan, kenapa nggak investasi terus di otaknya sampai 100 juta? Soalnya kita ada cap-nya. Ada diminishing marginal utility. Di mana kalau misalnya kita spend the next 1 million on this course, kita bisa dapat banyak sekali skill. Tapi the next 10 million, the next 20 million, di satu bulan itu udah drop marginal utility-nya. Gitu, untuk mempelajari. Dan juga kita punya waktu kan. Kita di satu hari, kita mau sampai 9 pun, kita cuma bisa habisin duit sekian. Tapi teman-teman bisa alokasin duit itu nggak cuma dari segi course bro. Maksudnya dari segi lu mentraktir orang. Setuju. Itu bisa dialokasin juga gitu. Tapi menurut gua, it's much better untuk build your network dulu, build your personal. Lu build personalnya dulu sebelum lu bikin bantalan finansial. Setuju. Berarti, ya, oke. Oke, karena masuk akal. Karena gini, emergency fund. Gue bisa nantang sebenarnya konsep emergency fund. Kalau lu emang tahu cara make money, you don't need emergency fund. Lu bisa bikin uang kok besok gitu. Tapi kan, iya. Safety-nya jadi ada gitu. Gue liat kalau misalnya dari kacamata sih, gue sangat bisa memahami. Lu ya. Pertama, ini emang salah satu orang yang paling agresif yang gue pernah lihat. Kedua, lu jangan bandingin Sena sama yang masih nyetirnya Avanza sama Innova, bro. Dan juga, lu masih solo belum ada anak gitu kan. Kalau misalnya ada anak, benar. Tapi sebenarnya gini sih, maksud gue, ya stable Indonesia itu berapa sih? Indonesia juga sebenarnya tuh nggak mahal negaranya. Jadi kayak Indonesia tuh relatif enak kalau tinggal di sini, nyaman gitu. Jadi kalau orang bilang apakah gue akan less agresif ketika gue punya anak, jawabannya enggak sih. Karena buat maintain lifestyle di Indonesia is too cheap anyway gitu dibanding luar negeri. Indonesia is too cheap lah. Lu makan tuh 5 juta tuh mentok bro. Mentok, usah makan di PIK juga udah mentok itu 5. Seorang tuh udah mentok tuh. Iya. Naiknya udah susah. Iya. Hashtag not fine. Bukan financial advice ya? Aja. Ini orang gila ini satu soalnya. Not financial advice itu. Iya. Oke. Balik ke tadi bro. Tahun depan di siklus siklus kali ini yang keempat. Menurut lu potensial Bitcoin bisa sampai ke harga berapa? Gue sih target pribadi 200.000 ya. 200.000. Masih konstan ya berarti target pribadi lu ya? 200.000 dari... Sebenarnya kan gue bilangnya 1,5 miliar. Karena ya udah pasti kecapai itu, udah pasti kecapai. Gue naikin lagi nih targetnya di 200.000. Kan gue bilang podcast lu target 1,5 miliar, masih 30.000. Sekarang udah di 64.000 per kita syuting ini. Bakal naik menurut gue. Masih sampai 200.000, masih jauh. Still a long way. Itu mungkin di Juli 2025 ya mungkin. Cycle selesai 2026 akhir. Iya. Lu ngomong ini berdasarkan sejarah atau berdasarkan katalis lain? Sejarah. Sejarah, oke. Karena sejarah itu selalu sama. Dan kenapa sejarahnya sama? Begitu halving, yang terjadi adalah orang kurang hitung flow uang yang masuk. Jadi kenapa Bitcoin sekarang harganya belum naik lagi gitu? Sejak dia announce ETF, uang masuk belum naik lagi. Karena ada selling pressure. Dan selling pressure itu harus belajar dari dua hal. Satu itu dari
orang yang punya perusahaan yang bangkrut yang harus bayar kreditor di saat harganya naik. Itu ada dua, ada yang paling besar, ada Genesis, ada FTX. Mereka nggak peduli, mereka cuma mau benefit fiduciary duty lah untuk kreditornya. Nah, yang kedua ini adalah miners. Mereka natural seller. Karena kenapa mereka natural seller? Mereka perlu jualan untuk tutup cost operasional, beban operasional. Nah, jadi dari dua ini kita bisa lihat, kita bisa kira-kira gitu loh. Penjualan itu 20-25 juta dolar sehari. Nah, kapan ini berhenti? Mungkin sekitar 4-5 bulan lagi akan udah menurun nih. Apa yang menurut saya pressure penjualan dari miners? Yang pertama, yang seller besar. Oke. Yang FTX Genesis maksudnya. FTX Genesis. Okay. Itu akan jualan dulu dalam 4 bulan sampai 5 bulan ini. Jadi harganya akan ketahan terus. Tapi setelah itu hilang, bro. Lu cuma butuh uang 15 juta dolar per hari untuk naikin Bitcoin. Gue udah hitung tuh. 15 juta dolar per hari, flow masuk, Bitcoin akan naik. Nah, dan banyak holder misalnya seperti lu sendiri yang akhirnya percaya, yang awalnya nggak percaya, terus akhirnya percaya, terus mulai alokasikan. Nah, capital tuh sifatnya unik. Itu nggak langsung datang, apalagi dengan ETF ini. Karena orang yang beli ETF tuh kadang yang kayak lu bilang tadi punya gaji bulanan, dia nabung. Jadi begitu dia nabung, itu kan capitalnya nggak langsung ready, bro. Jadi begitu supply dia tarik 850 dari market, 20 juta selling pressure per hari hilang, cuman butuh 15 juta untuk naik, orang seperti kita itu nabung terus setiap kita punya duit. Itu will never be price in, bro, harganya. Karena orang seperti kita itu yang beliin terus. Iya. Itu will never be price in. Iya. Nah, gue sempat dengar juga, lu kan mention, kalau nggak salah ya, gue agak-agak lupa. Februari 2025 itu adalah tanggal penting tuh. Tanggal buat exit atau tanggal buat apa tuh? Itu bisa kalian mulai trim down posisi. Mulai trim down position. Ya, Oke. Bisa trim down position. Atas dasar apa gitu? Cycle. Karena gue selalu bilang kan, Februari 2025 dia akan ada koreksi. Habis itu di Juli 2025 itu dia mungkin akan forming peak dan 2025 akan turun. Oke. Tidur lagi habis itu. Ada orang kan yang bilang this time will be different kan? Harganya, ya, harganya lebih different. Oke. Kalau misalnya harga udah pasti gara-gara sekarang udah terbukti kan, udah ATH bahkan sebelum halving. Tapi yang orang bilang this time will be different juga potential run-nya gitu. Bisa jadi ini nggak repeat kayak 3 halving terakhir nih, di mana semua selalu ngomong seperti itu soalnya. Setiap halving semua ngomong. Nah, berarti menurut lu this time will not be different gitu. Siklusnya bakal mirip-mirip aja gitu. Different in magnitude of size-nya. Benar. Karena orang pasti selalu kaget. Gue mungkin bisa salah 2.000 loh, gue nggak salah. Karena analis dari kayak Polychain, Amber Group, itu banyak target 1 juta. Karena orang selalu salah prediksi run up. Jadi ini kalau lu tarik secara kayak monthly chart ya, di sekarang itu sebenarnya itu kayak dulu pas 2020 yang masih kecil loh, belum dapet yang gedenya ini. Tapi ini udah ada ATH, bro, jadi yang gedenya kita nggak tahu berapa sebenarnya. Ya, sky's the limit lah kalau misalnya udah dilewatin. Oke, berarti yang kita butuhkan itu adalah tunggu sampai selling pressure FTX Genesis dan juga dari Bitcoin miners ini supaya mereda dulu gitu. Iya, habis itu terbang. Tapi jangan tunggu, ya beli aja cicil. Iya. Cicil sekarang. Nah, untuk mungkin jawab pertanyaan lu tadi, yang jawaban lu lebih bagus adalah gimana cara investasinya dibanding persentan alokasinya. Karena untuk teman-teman yang punya gaji 20 juta, 5 juta, 19 juta, 100 juta, kalian harus paham perbedaan antara DCA dan lump sum. Nah, ini gue udah pernah run the numbers. Lump sum always beat DCA. Lump sum always beat DCA? Always. Lu mau tarik dalam jangka waktu panjang, pendek, selalu menang. DCA itu cuma menang ketika dia pure bear market turun. That's the only time. Karena DCA itu orang pikirnya gini. DCA itu akan untung di saat orang beli. Kita akan beli lebih sedikit di atas dan lebih banyak di bawah. Tapi secara data kalian bisa cari deh. Banyak udah analisa nih. Udah banyak yang bikin papernya, selalu kalah. Mau di S&P, karena gini, nyatanya adalah kalau lu kehilangan 9 best days di Bitcoin, lu kehilangan semua returnnya. Jadi time in the market is always better than time in the market. Nah, orang bilang, tapi kan gua dapat uangnya per bulan. Itu namanya lump sum. DCA itu adalah kondisi ketika lu punya pool uang, lu secara sadar lu bagi pool uang itu DCA. Tapi kalau lu emang digaji misalnya 20 juta, lu mau nambang 5 juta sebulan gitu. Itu bukan DCA, bos, itu lump sum. Karena capital lu dapat di situ. Iya. Itu orang Indonesia nggak paham sama situ soalnya banyak. Gue pengen nanya yang ini deh. Soalnya DCA, lump sum itu masuk akal, paling masuk akal banget, apalagi kalau misalnya lu belinya tuh early gitu. Let's say kita belinya tahun lalu lah, itu early gitu kan. Itu sangat-sangat masuk akal. Lu lump sum tahun lalu gitu kan. Tapi kan lump sum kalau misalnya orang belinya itu di peak gitu, itu kan mati, bro. How do you know it's peak tapi? Nah, that's the point. Bisa. Nah, maksud itu adalah
Maksudnya kayak ini pun juga ada asteriknya kan, kayak lump sum will beat DCA as long as kita tuh beli itu bukan di peak gitu maksudnya. Nggak juga bro, lu kalau beli di 2021 gitu, kan duitnya masih kalah lawan orang yang DCA. Itu kan tapi sangat spesifik time frame kan. Benar. Namanya kalau data tuh itu kan kita bisa simulasi pakai namanya Monte Carlo simulation kan. Di mana kita tarik 1000 scatter plot untuk benar. Kalau emang mau di cherry pick itu bisa ada menangnya lah. Kalau misalnya DC dalam seminggu, contoh ya, nggak usah kayak jauh ya. Saya seminggu, mana yang DC menang, mana yang lamsam menang gitu. Tapi kalau ditarik with enough data, 70% of the time selalu menang lamsam. Oh, jadi menurut lu probabilitas untuk menang dari lamsam itu lebih tinggi daripada DCA secara data holistik gitu? Betul. Ya? Interesting. Lamsam bakal lebih menang. Interesting. Soalnya kemarin waktu gua ngobrol sama beberapa, gua kemarin sempat ngobrol sama beberapa exchange kan, yang lo kenal juga lah, teman-teman lo juga gitu. Dan menurut risetnya mereka, DCA itu win gitu. Nah ini gue punya pertanyaan. Salah besar itu. Gue punya pertanyaan. Apakah? Gue lihat kemarin itu analisa chartnya itu tabelnya salah hitung, berantakan. Salah besar. Interesting. Harus belajar statistik lagi berarti ya, timnya. Oke, interesting. Ada yang pernah analisa kok, banyak yang pernah analisa itu. Nanti gue share ke lo perisetnya. It's always salah. Oke. Di Februari 2025 ya bro ya, lu kan bilang planning buat exit pelan-pelan gitu kan. Ya. Berarti kan kalau misalnya kita ini, apakah selling itu juga mirip gitu? Kalau misalnya beli, lu kan prefernya lump sum. Waktu selling, apakah kita prefer itu lump sum juga, atau kita sellingnya itu tuh di multiple exit points gitu? Nah, tergantung viewpoint lu terhadap long term dari kripto industri ini sendiri. Itu pertanyaan bagus banget. Kalau Bitcoin jawabannya terserah. Ada yang mungkin nganggap ini seperti S&P 500 kayak gue. I wouldn't care. Karena kalau gue beli dari 2021 atas seperti lu bilang, dan gue setiap punya uang gue beli, itu lump sum ya by the way ya. Punya uang terus kita beli, setiap kita punya uang dan kemampuan untuk beli itu lump sum. DCA itu ketika lu misalnya lu punya 100 miliar terus lu mau alokasiin 10 itu DCA. Lu dari 2021 atas sampai bawah pun, itu naik sedikit ke 16.000 terus ke 18.000 lu udah untung. Jadi, bisa jadi, gue bisa lihat nanti. Mungkin gue akan trimming maksudnya rebalance lah. Karena portofolio gue ya nggak cuma Bitcoin gitu. Jadi gue kalau di gue sendiri, gue akan trimming. Tapi kalau untuk orang yang percaya Bitcoin sebagai store of value dan nggak mau pusing, itu beli aja terus. Tapi kalau gue cari alpha. Gue nggak pernah mau dapat market average, Bitcoin average lah. Gitu. Menarik. Meskipun itu besar sekali ya dibanding aset lain, 33% lebih nanti selama 20 tahun ke depan mungkin. Tapi ya gue nggak mau dapat 33% doang gitu per tahun. Gue mau at least 50 lah. Mantap. Makanya ini yang kita pengen bongkar juga nih. Sekarang porto lu kayak gimana? Porto gue sekarang... Kalau misalnya terakhir waktu kita podcast, buat remind orang kan, lu kalau nggak salah terakhir bilang sih 98% Bitcoin. Which is, congratulations. Sekarang udah... 3x. Itu tanpa ini ya, tanpa leverage, tanpa future-sun, udah 2x plus lah gitu. Ya kan? Kalau misalnya sekarang kayak gimana? Sekarang ya, total porto gue mungkin sekitar 89% masih Bitcoin. 89% Bitcoin. Spot. Gue ada pembagian beberapa aset sih, yang render gue masih ada barangnya 2%. Gue ada tahu itu kayak Bitcoin for AI lah intinya, sederhananya. Dan gue pegang Solana juga dan ETH. Nah, ini mungkin nanti akan gue switch di saat gue ngelihat ETH-nya menarik. Jadi ETH kan lagging kan, alt season-nya belum mulai. Siklus alt season mulai itu selalu dimulai dari ETH duluan. Jadi Bitcoin-nya mungkin 20% akan gue pindahin di ETH, 10% gue akan tambah lagi di Solana. Nanti. Oh, gede juga ya yang lu mau pindahin ke ETH ya, 20%. Karena kan gini, kalau namanya gue mau cari alpha kan. Bener. Dan ETH itu higher beta dibanding Bitcoin. Jadi of course, Solana lebih tinggi lagi betanya dibanding Bitcoin. Jadi gue perlu higher beta place seperti ini. Untuk tapi ini modern portfolio teori terlalu kompleks kalau gue jelasin. Intinya gue mau ngalahin Bitcoin. Benar. Gue mau outperform Bitcoin, intinya itu. Iya. Karena kan benchmark kayak gini, kalau lu nggak bisa kalah dengan Bitcoin, misalnya lu punya broker apapun gitu ya, exchange apapun, kalau yang exchange bagus biasa ada tuh. Kayak antara Bitcoin dengan portofolio lu. Kalau itu aja kalah, lu forget it lah, apapun yang lu kerjain itu, lu nggak sepinter itu, lu beli Bitcoin aja. Benar. Nah, tapi ini yang menarik bro. Soalnya, lu kan percaya 2025 end, itu tuh bisa menjadi the end of the cycle lah, current cycle. Yeah. Soalnya kan orang selalu bilang, this time will be different, bakal lama. Tapi menurut lo, ya basically di setiap cycle, semua orang bilang this will be different. Benar. Nah, tapi bahwa lu pindahin dari Bitcoin ke ETH,
kan ETH sama Bitcoin secara emang betanya greater di ETH, tapi kan secara direction sama, bro. Secara arah gitu. Jadi kalau misalnya Bitcoin itu seasonnya udah mau selesai, siklus di halving keempat tahun depan, waktu Bitcoin turun kan ETH bakal turun juga. Setuju, tapi kan gini, emang dia ada positive correlation ke Bitcoin yang besar, betul sekali menurut lu. Tapi maksudnya beta itu adalah kan gue selalu emang mau cari, gue tinggal capture alfanya doang dari ETH. Gue cuma mau capture sedikit, karena gini, bisa aja gue capture itu pakai hal yang lain, contoh misalnya render gitu. Tapi kan render enggak, gue nggak punya conviction naik sebesar ETH atau Solana waktu itu. Paham nggak? Jadi kalau misalnya gue mau ngambil alfanya itu dari yang kecil, posisi itu harus agak besar. Karena, jadi gini, makanya penting untuk kalau mau investasi ya matematikanya juga harus savvy gitu. Karena kalau nggak juga lu mau hitungnya seperti apa. Misalnya kita mau ngebet nih ya, dengan risk and return, ke atasnya 1, ke bawahnya 1. Ya. Kita bisa dapat 1, bisa hilang 1. Kita menang di bet itu 55% of the time. Sekarang pertanyaan, berapa persen dari total portofolio yang kita masukin? Nah, kalau gue tanya kalian kayak Dora the Explorer gitu, kalian mungkin bingung gitu, mulainya dari mana. Nah, itu namanya Kelly criterion bet-nya. Jawabannya itu sederhana. Jadi kalian tinggal masukin aja formulanya kayak tadi yang gue bilang itu. Lo akan dapat numbernya 10%. Lo harus bet 10% dari bankroll lo untuk odds tadi. Cuma 1/1 tapi 55%. Nah, jadi ini gue pakai di semua masuknya gitu, aset gue. Jadi kalau misalnya ini gue lihat potensinya besar, tapi resiko drawdown-nya jauh, gue nggak akan berani bet besar di portofolionya, bro. Tetap akan yang gedenya itu kapalnya gue akan tetap pakein Bitcoin, ETH, dan Solana, kan kayak begitu. Tapi kalau untuk yang negative correlation ya gue bisa mainin, gue bisa pakai BNB, pakai BGB, pakai coin exchange yang bisa dijagain. Itu selalu negative correlation sama Bitcoin. Iya. Gitu. Kalau misalnya dari 100% portfolio lo ya, tadi kan lo bilang sekarang udah masih di 90% lah, 89% gitu kan. Kalau misalnya 20% lo pakai, berarti itu pun lo masih ada 70% gitu kan. Yeah. Nah, dari untuk siklus ini ya bro ya, berapa persen yang lu bakal hold aja terus gitu? Lu bakal ride the wave gitu? Very good question. Mungkin above 50 to 70%. Gue kan ride. Karena gini, 70% lu prepared untuk ride the wave gitu? Ini gue nggak tahu deh. Kalau gue ini kan sebenarnya cara gue main beneran. Ini soalnya nggak ada yang pernah nanya kayak lu. Pertanyaan bagus gitu. Jadi ini cara gue main beneran. Tapi gue nggak saranin ke kalian. Karena kenapa gue mau keluarin di cash gitu. Nanti begitu 30% gue keluarin di cash dalam format mungkin USDT. Begitu bear market, itu akan banyak kesempatan untuk, kan gini, jadi kalau kalian cuma pahami, ada banyak cara gitu, nggak cuma directional long short gitu. Kalian bisa juga lakuin market neutral segala macam. Itu gue bisa lakukan dengan cash gue nanti pas bear market. Semua orang rugi, gue bisa untung sendiri di situ. Cuma soalnya itu kan bukan buat untuk semua orang gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau hold 100%, ya hold 100% nggak masalah. Kalau asal kalian percayanya, lihatnya 10 tahun ya, tapi kacamata 10 tahun. Hold aja, nikmatin naik turun. Sailor juga 2020 dia hold terus kok. Dan sekarang terbukti kan floating profitnya. Benar. Oke. Iya, interesting bro. Kalau misalnya, iya, soalnya gue selalu berasumsi, kalau gue tadi mikirnya ya, kalau misalnya lu punya conviction yang sangat tinggi buat 10 tahun. Bahkan bukan 10 tahun ya, siklus ini bakal mirip kayak kemarin, kan ada downturn. Gue tadi mikirnya tuh, lu bakal mungkin cuman keep 10%, 20% yang hold long term gitu. Sisanya lu cash in dulu gitu. Enggak, karena gue bilang tadi nggak ada yang bisa time the market. Gue juga pasti akan salah. Exactly kapan time-nya pasti salah. Oke, interesting. Nah, terus yang tadi bro, lu bilang bahwa kalau misalnya lu jual, lu pengennya hold-nya itu di USDT gitu kan? Iya. Nah, apakah lu ada fear gak sih di mana USDT ini kan Indian belakangnya kan perusahaan kan? Kalau misalnya tadi kita ngomongin fiat, oke lah, fiat dengan segala macam plus minusnya, backingannya masih pemerintah gitu. Ya kan? Kalau misalnya ini kan perusahaan gitu, kita tahu apa yang kejadian dengan USD gitu. Nah, apakah lu nggak prefer untuk hold-nya itu di USD atau rupiah dibandingkan USD? Enggak, itu tadi gue ngomong dari terus kripto aja. Lu bener jawabannya. Jawabannya gue diversify juga. Jadi semuanya tuh nggak cuma di USDT juga. Gue juga ada USDC, ada DAI yang lain. Oke. Tapi intinya ya USD lah intinya gitu. Oke, interesting. Oke. Kan bisa juga di escrow di bank kan. Nah, kalau misalnya yang ada nggak sih potential altcoin yang menarik buat teman-teman hold for the mid to long term future gitu? Let's say 6 to 10 months yang mungkin kita bukan rekomendasi ke teman-teman, tapi lu rekomendasi ke gue deh gitu. Financial advice ya jadi. Lu financial advice ke Leon aja, bukan ke mereka. Satu, gue mungkin karena tesis kasino gue masih ada, jadi itu orang suka berspekulasi. Jadi will thrive
Altis udah pasti thrive, ya saran gue stake.